Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai wakaf, tetapi wakaf bukan dalam bentuk uang, tapi wakaf dalam bentuk barang. Nah, ini perlu kita jelaskan karena memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan wakaf dalam bentuk barang, dan wakaf tersebut harus disalurkan ke proyek terkait. Jadi contohnya ada gempa Cianjur misalkan itu ya. Lalu ada orang yang berwakaf barang, contohnya wakaf Al-Qur'an atau wakaf perlengkapan sholat. Contoh misalkan ada 100 mushaf yang dia wakafkan, tetapi dia memberi pesan kepada kita bahwa Al-Quran ini tolong disalurkan ke daerah gempa Cianjur sebanyak 100 mushaf. Nanti bisa dibagi-bagi ke mesin-mesin yang terdampak gitu. Ketika membahas wakaf barang, kita cek dulu ya, nah ada di sini di modul DKM, lalu ada di Jiswap, lalu ada master data, lalu ada kategori Jiswap. Nah, kategori Jiswapnya nanti akan masuk ke wakaf ya. Di sini sudah tersedia ya, kodenya 80 yaitu wakaf, dan wakafnya akan berbentuk barang. Oke, kita klik untuk melihat di bentuk Jiswap. Apa saja barang yang bisa kita pergunakan untuk perlengkapan. Nah, di sini ada Al-Quran, perlengkapan sholat, pakaian layak pakai, makanan, minuman, material bangunan. Oke, contohnya kita akan fokus di Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dia punya settingan, yaitu hitung jumlahnya ancek. Jadi kalau kondisi normal, ketika nanti ada donatur yang dia akan mewakafkan Al-Quran, eh, kalau dalam kegiatan normal, maka Al-Quran itu diwakafkan terhadap masjidnya. Jadi misalkan ada donatur datang ke masjid, saya akan wakaf Al-Quran 10 mushaf untuk masjidnya kita gitu ya, masjidnya Maslam misalkan contohnya. Nah, maka hitung jumlah di sini memang harus ancek karena nanti Al-Qurannya akan dipergunakan untuk masjid itu sendiri. Sehingga ketika kita menerima Al-Quran, dia tidak akan masuk ke laporan keuangan. Jadi maksud dari isi hitung jumlah di sini adalah ketika isi hitung jumlahnya di checklist, ketika nanti ada transaksi yang berkaitan dengan bentuk iswap ini, maka akan masuk ke laporan keuangan. Di sini ya, keuangan, laporan, laporan keuangan. Nah, nanti di detail saldo ini, dia akan masuk ke sini. Kalau dia isi hitung jumlahnya di checklist. Tapi kalau hitung jumlahnya di ancek, maka dia tidak akan masuk ke sini. Contoh ya, contoh ini kita ada kasus, misalkan ada donatur yang memberikan wakaf Al-Quran terhadap Masjid Maslam. Oke, kita transaksi di penerimaan Jiswa. Ada di Jiswa, transaksi penerimaan Jiswa. Lalu kita insert, oke tanggal hari ini, donaturnya Dita Ramadhani. Oke, anggap saja ini masuk ke bendahara gitu ya. Oke, kita insert, pilih kategori Jiswapnya, yaitu wakaf. Nah, wakafnya dia bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk Al-Quran. Misalkan dia wakaf 10 mushaf Al-Quran. 10 mushaf Al-Quran atas nama orang tua. Atas nama orang tua Dita Ramadhani. Oke, save and close. Oke, kita save and close.
Nah, kita sudah input data ya. Jadi ada wakaf atas nama Dita Ramadhani 10 mushaf Al-Quran atas nama orang tuanya. Nah, kalau kita cek ke laporan keuangan, masuk ke detail saldo, kita retrieve, bentuk kiswapnya, nah dia tidak ada dalam bentuk Al-Quran. Karena apa? Karena hitung jumlahnya, jadi kalau kita lihat ya ke bentuk kiswap, lalu kita cek Al-Quran, nah ini hitung jumlahnya itu uncheck, jadi tidak kita maintain mutasi dari Al-Quran ini. Sampai sini bisa dipahami nggak, Tebur? Pak, berarti kalau misalkan kita tidak checklist isi hitung jumlah kan tidak akan muncul di laporan keuangan tadi ya. Betul. Ya, Betul. lalu bagaimana kalau misalkan kita nih, misalkan wakafnya untuk masjid kan, berarti si 10 Al-Quran itu akan jadi milik masjid gitu ya, karena sudah diwakafkan untuk masjid. Nah, Betul, bagaimana betul. kita memaintain atas Oke, oke. 10 mushaf tersebut? Betul, betul, betul. Nah, jadi untuk yang versi sekarang itu masih manual hubungannya dengan aset. Jadi setelah kita input di penerimaan siswa atas 10 mushaf Al-Quran tersebut, nah lalu di asetnya kita inputkan secara manual. Masuk ke aset, masuk data ke aset. Di sini diinput tanggal sekarang, kategorinya Al-Quran, kodenya kita kosongkan, namanya Al-Quran, Al-Quran Maslab, apa ya? Jumlahnya 10. Nah, harganya berapa? Mungkin nanti kita bisa cek di Google gitu ya. Kira-kira berapa harga dari mushaf Al-Quran yang diwakafkan tersebut? Ngaplam sangat 75.000 harganya. Ya, ini harga perkiraan saja. Makanya wakaf atas nama Dita Ramadhani. Oke, kita save and close. Nah, begini teman. Jadi memang untuk yang versi sekarang di-input manual untuk mendata asetnya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini masalah ini sudah clear sampai sini, tapi ada masalah lain di mana kalau dia wakafnya itu untuk disalurkan kembali ke proyek tertentu. Misalkan tadi gempa Cianjur, dia membutuhkan mushaf Al-Quran, lalu ada jemaah yang dia menitipkan ke kita sebagai pengurus masjid untuk disalurkan kembali ke proyek Cianjur tersebut. Nah, kalau kita menggunakan bentuk kiswap yang tadi, ini, kalau kita pilih Al-Quran, maka akan tidak masuk ke laporan keuangan ya. Nah, kalau wakafnya sedikit mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau wakafnya banyak, lalu continue gitu ya, banyak jamaah yang melakukan wakaf juga atas Al-Quran yang harus disalurkan, nah maka mau tidak mau kita harus memaintain pergerakan dari wakaf tersebut. Nah, makanya nanti kita akan aktifkan hitung jumlah ini. Nah, cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pertama kita insert di sini, lalu pilih Al-Quran. Sorry, kita tadi berapa ya? Al-Quran 30, oke, kita 31. Al-Quran titipan. Kita kasih nama itu ya, Al-Quran titipan. Nah, isi hitung jumlahnya kita uncheck. Karena kita akan memonitor pergerakan dari Al-Quran titipan ini. Oke, lalu save and close. Oke, jadi Al-Quran ada dua ya. Satu Al-Quran saja, yang mana dia isi hitung jumlahnya uncheck, jadi kita tidak akan monitor pergerakannya. Lalu ada Al-Quran titipan, yang mana kita monitor pergerakannya karena isi hitung jumlahnya di checklist. Oke, sekarang kita masuk ke penerimaan siswa. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu proyeknya sudah tersedia.
Oke, belum ada ya, kita input. Kemanusiaan, proyek gempa Cianjur. Cianjur. Apa sampai akhir tahun. Oke, ini kita samakan aja. Oke, kita save. Oke, gempa Cianjurnya sudah kita buat. Kalau kita masuk ke penerimaan siswa, oke, kita insert. Tanggalnya hari ini. Donaturnya Indah. Oke, anggap saja masuknya ke kas Bank Bendahara ya. Nanti sih rekan-rekan bisa buat baru ya, misalkan eh, kas Bank Wakaf, atau kita buat dulu deh, biar tidak bingung ya. Mas Pasti, Sony jadi Aisyah, ya, kalaupun misalkan kita terima wakafnya itu dalam bentuk barang gitu ya, bukan hanya wakaf sih, mungkin semua penerimaan donasi atau semua penerimaan siswa, walaupun yang kita terima itu dalam bentuk barang, tetapi tetap harus kita alokasikan di satu akun kas atau bank tertentu ya. betul, betul, betul. Jadi memang di Mesir itu unik ya, kas bank ini bukan hanya tempat menyimpan uang, tapi juga tempat menyimpan barang, gitu. Itu mungkin yang harus dipahami oleh para turis Mesir ya. Jadi jangan terkecoh dengan penamaan kas bank. Oke, kita inputkan data bank baru. Oke, kasih nomornya berapa tadi ya? Nomor 3. Oke, nomor rekeningnya 00003 saja. Nama banknya Wakaf Titipan atas nama DKI Masjid. Oke, siapa yang kelas? Oke, nomor 3. Oke, kita ke penerimaan siswa. Kita insert lagi. Donaturnya Indah. Pilih ke wakaf titipan. Oke, kita insert di sini. Nah, proyeknya kita pilih ya tadi proyek gempa Cianjur. Lalu kategori swabnya adalah wakaf. Lalu bentuk swabnya kita pilih Al-Quran yang titipan. Jangan yang Al-Quran ya, tapi Al-Quran yang titipan. Karena kita akan memonitor pergerakan dari Al-Quran ini. Ya, berapa nih? 100 mushaf. Ya, wakaf 100 mushaf atas nama orang tua. Oke, save and close, lalu save and close. Oke, begitu. Setelah ini kita akan cek di kas banknya ya. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Nah, di sini sudah langsung masuk ya wakaf titipan sebanyak 100. Di 100 di sini ada 100 barang ya, bukan 100 uang. Lalu kalau kita lihat detail saldonya, kita retrieve. Nah, di sini ada wakaf, Al-Quran titipan bentuknya untuk proyek Gempa Cianjur. Nah, kalau ini kan jadi enak ya nanti untuk kita bisa monitor. Kalau yang nitipnya satu mungkin kita nggak pusing, tapi kalau yang nitipnya banyak, dia ada 10 orang, 100 orang, yang satu Al-Quran, yang satu perlengkapan sholat, gitu ya. Nah, itu pasti akan memusingkan para pengurus kalau tidak dimonitor dengan baik. Oke. Nah, ketika nanti disalurkan, berarti masuk ke distribusi di swap. Lalu kita insert. Oke, kita pilih projectnya. Mustaiknya siapa? Mustaik nanti rekan-rekan bisa masukin di data jamaah ya. Kita untuk contoh kali ini kita pilih yang strip dulu. Tapi namanya kita ganti dengan warga Cianjur.
gitu. Atas nama Masjid An-Nur misalkan. Ini yang ada di Cianjur ya. Cianjur nomor 11. Contoh begini. Oke, kenapa mustahiknya kosong? Karena yang menerima bukan orang langsung tapi masjid gitu ya. Oke, jadi kita pilih yang strip tapi namanya kita tulis Masjid An-Nur. Begini aja deh, Masjid An-Nur. Oke, namanya di Cianjur. Nah, ngambilnya dari wakaf titipan. Oke, kita insert kategori di shopnya pilih yang wakaf, lalu bentuk kiswapnya pilih Al-Quran titipan. Misalkan di sini didiskusikan 10 untuk masjid ini ya. Distribusi Al-Quran titipan. Open close, lalu save and close. Oke, berhasil. Kita lihat ke laporan keuangan. Nah, detail saldonya sudah berkurang ya 90. Di sini pun harusnya sudah berkurang juga. Nah, wakaf proyek Cianjur 90. Nah, kalau kita melihat pergerakannya, kita lihat di alur kas atau di ringkasan laporan keuangan juga harusnya bisa ya. Kita boleh proyek Cianjur, ininya wakaf titipan, karet. Oh, di ringkasan ini memang hanya terkait dengan uang. Oke, kita pindah ke alur kas. Jadi kalau di sini memang hanya terkait dengan bentuk G-swap-nya uang, makanya di sini tidak ditanya bentuk G-swap ya. Karena ringkasan laporan keuangan ini khusus untuk uang saja. Oke, kita lihat di alur kas. Nah, di sini ada bentuk G-swap-nya ditanya. Bentuk G-swap-nya yang mana? Yang akan titipan. Nah, di sini. Wakaf 100 didistribusikan G-swap-nya 90. 10 jadi sisa 90. Nah, sehingga nanti kalau distribusi di swap yang masjid lain yang daerah Cianjur, ya prosesnya sama. Masuk ke distribusi di swap, nanti catat mustahiknya atas nama masjid siapa, apa jumlahnya. Nanti terlihat lagi sorenya ada di sini begitu. Nah, sehingga kalau ini kan jadi clear ya, jadi enak untuk kita lihat. Nah, jadi kalau misalkan nanti ke Cianjur yang bentuk di swapnya uang ya, tinggal pilih aja berarti di sini. Yang bentuknya uang, yang ininya khas banknya ditampilkan semua, lalu tinggal reaktif nanti akan muncul datanya. Oke, begitu. Teput, ada yang mau ditanyakan? Ya, pasti berarti bedanya kalau misalkan wakafnya itu berupa barang titipan gitu ya, kita tidak perlu menginput tadi di aset ya. Betul, karena kan memang barang tersebut titipan. Jadi bukan asetnya masjid. Barang yang harus disalurkan kembali begitu. Oke, jadi proses asetnya kita skip, tapi nanti ketika penyaluran berarti tetap pakai menu distribusi Jiswaf yang biasa ya, sama halnya dengan distribusi uang. Betul, 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 betul. Oke, Pak Sis. Bagaimana kalau yang dia wakafkan adalah wakaf titipan adalah perlengkapan sholat? Nah, berarti prosesnya ya tetap sama juga berarti. Tadi masuk ke bentuk diswab, lalu buatkan bentuk kiswap yang baru, nomor 41 ya, perlengkapan sholat titipan berarti. Gitu. Bagaimana kalau misalkan Indomie dus gitu ya, dan kita mau dihitung, ya boleh juga. Berarti makanan dan minuman, nanti pastikan di situ jumlahnya checklist, ini kebetulan sudah checklist. Lalu setelah itu ya di-maintain pergerakan. Gitu. Kalau mau di-maintain sedetail itu ya, tentu saja kita serahkan ke masing-masing masjid, apakah mau di-maintain pergerakannya, dimonitor pergerakannya, atau memang dirasa tidak perlu begitu wakaf yang langsung dia salurkan semuanya tanpa harus terdata di sistem juga bisa saja sih. Ya, Pak Sis, berarti baiknya memang kalau misalkan ada titipan dan ada wakaf yang memang untuk masjid, baiknya kita buat di bentuk Jiswaf yang berbeda ya, di master bentuk Jiswafnya ya. Betul, betul. Dan secara fisiknya pun harusnya teman-teman kita di DK Masjid dia memang secara penyimpanan juga dipisah ya. Dan pasti yakin sih dipisah sih, nggak mungkin digabung. Jadi kalau ada barang yang ditip, pasti dia dialokasikan di suatu tempat tertentu lah. Oke, oke. Agar tidak Jadi ada memang traveling baiknya masuk tetap, maksudnya. oke.
Berarti memang baiknya memang dibuat di master bentuk siswaf yang berbeda ya antara yang memang jadi wakaf untuk masjid dan barang-barang yang memang sifatnya nanti titipan dan akan disalurkan lagi ke pihak lain gitu ya. Iya, betul. Oke, Oke, Pak Sis. baik begitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan materi dari bentuk kiswah ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di masjid masing-masing ya. Oke, kita Amin. tutup saja dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.